Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Amanda Putri di sini akan mempresentasikan tentang siklus instruksi dan pipeline instruksi. Siklus instruksi. Eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Di sini ada gambar siklus instruksi. Subsiklus instruksi ada 3. Pertama ada fetch. Fetch adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Yang kedua ada execute. Execute adalah menginterpretasi opkode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Ketiga ada interrupt. Interrupt adalah apabila interrupt diaktifkan dan interrupt telah terjadi, simpanan status proses saat itu dan layanan interrupt. Sifat siklus instruksi. Di sini sifat siklus instruksi terdapat 4, yaitu sekali instruksi telah, maka operan spesifiernya harus diidentifikasikan. Kemudian seluruh operan input yang berada di dalam memori akan diambil dan proses ini mungkin memerlukan pengamatan tak langsung. Operan berbasis register tidak perlu diambil. Apabila opkode telah dieksekusi, proses yang sama akan diperlukan untuk menyimpan hasil di dalam memori. Di sini ada pipeline instruksi. Pipeline adalah input baru yang akan diterima pada sebuah sisi sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebelum output di sisi lainnya. Pipelining instruksi mirip dengan penggunaan rangkaian pada pabrik. Rangkaian perakitan memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk diperoleh dengan melalui berbagai tahapan produk. Dengan menaruh proses produksi di luar rangkaian perakitan, maka produk yang berada di berbagai tahapan dapat bekerja secara bersamaan. Pipeline instruksi memiliki 2 tahap, yaitu ada tahap sederhana dan tahap rinci. Di sini ada gambar atau contoh tahap sederhana dan tahap rinci. Tahap independen. Yang pertama, mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi. Tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Proses ini disebut instruction perfect atau fetch overlap. Ini ada link dari sumber yang saya cari. Kemudian ada contoh soal beserta jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.